Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Meita Zaskia dengan NPM 2357051006. Di sini saya akan menjelaskan tahapan atau alur dari UTP AI Responsi. Nah, sebelumnya, topik dataset yang akan saya pilih yaitu berupa clustering dikarenakan NPM saya genap. Oke, langsung saja kita masuk ke penjelasan dataset. Untuk sumber dataset, saya ngambilnya dari Kaggle. Judulnya adalah Mall Customer Segmentation, yang berisi informasi tentang pelanggan di sebuah pusat perbelanjaan. Nah, data-data seperti ini seringkali dibuat untuk studi kasus customer segmentation berupa clustering atau pengelompokan. Di sini adalah Kaggle-nya. Saya ngambil dari sini. Dan ini adalah datanya yang sudah saya download. Jadi totalnya adalah 200 data. Oke, balik lagi. Jadi dataset ini totalnya adalah 200 data pelanggan dengan 5 atribut berupa customer ID, yaitu ID unik dari si pelanggan. Lalu ada genre atau jenis kelamin dari pelanggan. Nah, ini perlu diubah ke angka 0 atau 1 di dalam tahap atau alur nanti. Lalu ada age, yaitu umur pelanggan. Ada annual income, yaitu pendapatan per tahun dalam ribuan dolar. Yang terakhir ada spending score, 1 sampai 100, yaitu merupakan skor seberapa besar pengeluaran si pelanggan. Jadi kalau pengeluarannya itu semakin tinggi, maka semakin sering juga si pelanggan itu untuk berbelanja. Lanjut tujuan clustering. Nah, tujuannya sendiri adalah untuk memahami karakteristik pelanggan berdasarkan kebiasaan mereka dan juga mengelompokkan mereka ke dalam segmen tertentu. Nah, segmentasi ini sangat berguna buat strategi marketing yang lebih tepat sasaran. Contohnya itu seperti memberi promo ke pelanggan yang loyal ataupun mencari calon pelanggan yang potensial. Selanjutnya kita masuk ke tahapan atau alur. Jadi yang pertama kita import dulu library-nya seperti biasa. Setelah itu kita masuk ke pre-processing data. Di sini kita load dulu datasetnya. Lalu untuk bagian ini kita hapus aja kolom ID karena tidak penting untuk clustering. Selanjutnya adalah encode kolom genre. Di sini kita mengubah genre menjadi angka menggunakan label encoder. Jadi kalau misalnya male itu 0, kalau female itu 1. Lanjut ke standarisasi data. Nah, di sini kita normalin seluruh fitur dengan standar scalar agar skalanya itu antar fitur itu setara dan nggak ada yang dominasi. Lanjut implementasi genetik algoritma. Nah, di sini berisi penjelasan mengenai cara kerja genetik algoritma pada program ini. Jadi, tahapan yang pertama, kita perlu menginisialisasi populasi. Jadi, yang pertama, kita akan membuat sekumpulan nilai K secara acak atau random yang bernilai antara 2 sampai dengan 10. Selanjutnya, kita akan menghitung fitness memakai silhouette score. Nah, fungsi dari silhouette score sendiri adalah untuk mengukur seberapa baik data dalam klaster terpisah dengan klaster yang lainnya. Setelah itu seleksi. Nah, di seleksi ini kita bakalan memilih individu terbaik dari generasi yang sebelumnya berdasarkan nilai dari si fitness ini tadi. Lanjut ada crossover. Nah, crossover ini adalah kombinasi atau gabungan dari kedua parent untuk mendapatkan anak yang baru. Lanjut ada mutation atau mutasi. Di sini kita bakalan mengubah nilai K ke anak secara acak untuk apa? Untuk menjaga keberagaman solusi. Setelah semuanya dilakukan, kita langsung jalanin aja GA-nya. Nah, dari sini sudah terlihat bahwa di generasi pertama itu
K terbaiknya adalah 9 dengan skornya adalah 0,3. Sedangkan di generasi kedua sampai seterusnya, yaitu sampai generasi ke-20, nilai K terbaiknya itu stabil, yaitu ada di 10 dengan skornya itu adalah 0,4. Nah, di sini kita iterasikan saja, yaitu kita mengulangi proses selama beberapa generasi sampai ke-20 ini, sampai ditemukan K yang terbaik, yaitu 10. Nah, selanjutnya yaitu pembuatan dan evaluasi model atau modeling. Nah, di sini kita bakalan ngambil silhouette score. Silhouette score yang paling terbaik, yaitu ada di angka 0,4208. Untuk visualisasi, di sini ada dua grafik ya. Yang pertama adalah konvergensi genetik algoritma. Jadi, grafik ini menunjukkan bagaimana performa solusi atau jumlah klaster K berkembang dari generasi ke generasi selama proses optimasi dengan GA. Nah, di sumbu X atau sumbu yang horizontal ini nunjukin generasinya, yaitu generasi 1 sampai dengan generasi ke-20. Sedangkan di sumbu Y atau yang vertikal ini nunjukin silhouette skornya. Jadi maksud dari si grafik ini adalah generasi pertama itu punya nilai silhouette yang rendah, berada di sekitar 0,3an, yang artinya solusi awal itu belum optimal. Sedangkan di generasi kedua dia langsung naik ke skor silhouette 0,420. Dari generasi 2 sampai dengan generasi ke-20, skornya itu stabil. Nah, di sini menunjukkan bahwa GA atau genetik algoritma ini berhasil menemukan solusi yang optimal atau nilai K yang terbaik. Selanjutnya adalah grafik hasil clustering pelanggan. Nah, di sini ada dua fitur ya, yaitu berupa income dan juga spending score. Income itu adalah pendapatan tahunan dari si pelanggan. Jadi semakin ke kanan, semakin besar pendapatan dari si pelanggan. Sedangkan spending score, yaitu sumbu Y ini, adalah pengeluaran dari si pelanggan. Jadi semakin tinggi spending score-nya, maka semakin sering pelanggan tersebut berbelanja. Selanjutnya, berwarna merah ini merupakan pelanggan yang sering berbelanja. Nah, dikarenakan sering berbelanja, bisa saja menjadi target market ideal buat promo atau reward. Kegunaan dari grafik ini biasanya untuk mengenali segmen pelanggan berdasarkan perilaku dan juga profil ekonominya. Buat apa? Buat nentuin produk atau layanan yang cocok buat tiap kelompok. Oke, yang terakhir, dari tahapan atau alur yang sudah saya jelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu genetik algoritma atau GA bekerja dengan melakukan proses evolusi secara bertahap, yaitu generasi demi generasi. Di data ini, pada data ini sendiri, saya mengsetnya dari generasi 1 sampai dengan generasi ke-20. Untuk apa? Untuk menentukan nilai K yang terbaik berdasarkan si silhouette score. Nah, inilah yang membuat proses menjadi lebih otomatis dan juga efisien. Dengan menggunakan GA, program berhasil menentukan jumlah klaster terbaik untuk data pelanggan berdasarkan kombinasi fitur seperti umur, penghasilan, dan juga skor belanja. Silhouette score sebagai metrik evaluasi menunjukkan seberapa baik data terbagi dalam klaster dan digunakan sebagai fitness function dalam GA. Pada data ini, silhouette skornya adalah 0,4208. Masuk ke kategori cukup oke, artinya klaster udah mulai kelihatan, tapi masih
ada beberapa data yang mirip antar klaster. Tapi, di samping itu, ini sangat normal terjadi karena buat data real world yang jumlah fitur dan kompleksitasnya terbatas. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.